Kiki sendiri sebagai anak gimana sih melihat orang tuanya bekerja berdua-dua gitu? Kalau di tempat kerja perlakuan ke cewek sama ke cowok beda nggak sih? Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Ibu dan Anak. Bersama saya Fitri. Dan saya Kiki. Mama sebelum nikah gitu, Mama udah bilang kalau Mama kalau udah nikah tuh Mama bakal mau lanjut kerja. Soalnya Mama kan udah kerja sebelum nikah kan ya. Atau gimana sih Mama dulu ada ngomongin dulu sama Papa atau kayak gimana? Nggak ada ngomong, tapi udah kayak kesepakatan aja bahwa mama bekerja gitu kan. Sebelum menikah mama bekerja, sudah menikah mama juga tetap bekerja gitu. Hmm, jadi memang kebutuhan juga sih Ki. Maksudnya uh, dan papa juga orangnya nggak egois ya, maksudnya nggak memaksa mama untuk melakukan apa yang papa mau gitu kan. Jadi ya mama bekerja itu selain kebutuhan juga, selain itu juga mama kebutuhan secara finansial ya, selain itu juga mama membutuhkan itu untuk pengisi hidup mama sendiri gitu loh. Mama kan juga pernah nggak bekerja kan Ki? Ikut papa dan menjadi ibu rumah tangga yang baik dan benar. Ngasuh anaknya. Oh, yang baik dan benar. Yang baik dan benar. Iya. Jadi Terus gimana tuh Ma rasanya? ya bekerja lebih enak sih. Eh, jadi pada saat waktu mau nikah nggak ada pembicaraan apa aja, tapi kita kayaknya udah sepakat aja bahwa mama tetap bekerja gitu. Dan kenapa mama bekerja? Pertama secara kebutuhan ekonomi juga mama masih membutuhkan untuk bekerja ya gitu, supaya rumah tangganya jalannya lebih mulus gitu. Ininya apa namanya, nggak terlalu berat gitu, dan punya punya kelonggaran lah untuk ini kan. Mama sama papa sama-sama dari keluarga yang sederhana ya, jadi kalau nggak bisa mengharapkan support secara finansial dari keluarga gitu, dari orang tua gitu. Jadi harus hidup sendiri, harus mandiri, makanya bekerja gitu. Waktu pas mama nggak bekerja itu karena mama memilih untuk nggak bekerja, mama memilih untuk ikut papa gitu kan ya. Terus karena papa sekolah dan jauh gitu, bukan karena mama nggak bekerja karena harus mengurus rumah tangga, enggak sih, tapi karena papa sekolah jauh. Terus ada Kiki, rasanya berpisah terlalu berjauhan itu, ketemu setahun sekali itu nggak cukup sehat untuk Kiki. Jadinya ya udah. Dan kondisi aja juga saat itu yang membuat mama juga udah aja mama berhenti bekerja, mama ikut papa gitu. Ya nggak enaknya bukan berarti papa memperlakukan mama seperti wah mama harus ngurus rumah tangga terus karena mama nggak bekerja, nggak juga sih. Cuman rasanya kalau bekerja itu mama memiliki penghasilan sendiri, itu rasanya nikmat gitu, merdeka gitu, bahwa kita Iya, ngerti. bukan berarti kita pengen foya-foya juga. Mama kebiasaan hidup mama kan juga kayak gini-gini aja dari dulu, nggak nggak ngejar merek, nggak ngejar apa, enggak sih. Jadi mama biasa aja dari dulu sampai sekarang kayak gini aja. Jadi kalau mama nggak bekerja juga, kalau kebutuhan rumah tangga udah tercukupi sebenarnya udah aja gitu. Tapi lebih dari itu sih bekerja itu, lebih dari hanya kebutuhan rumah tangga. Jadi pada saat mama nggak bekerja itu rasanya, aduh kok nggak punya penghasilan sendiri gitu. Jadi setiap membelanjakan sesuatu yang biasanya, misalnya nih kalau kayak sekarang lah gitu, mama nggak merasa apa-apa. Misalnya kalau mama beli, mama kan suka cappuccino misalnya, mama beli Starbucks itu ya nyantai aja gitu kan, duit mama sendiri. Kebutuhan rumah tangga kan nggak terganggu, jadi ya fine aja. Tapi kalau waktu mama nggak bekerja, aduh rasanya sedih ya buat
kemewahan diri sendiri itu rasanya gitu, kasihan rumah tangga gitu, kayak gitu. Kayak gitulah rasanya, nggak nyaman aja nggak memiliki penghasilan sendiri buat mama sih gitu. Lebih merasa Dan lucunya tuh Mama nggak pernah cerita kayak gini sebelumnya ke Kiki kan ya. Tapi Kiki juga ngerasa yang sama juga. Kayak pas awal-awal Kiki ke Jerman masih pakai uang orang tua aja gitu. Kiki belum kerja juga. Itu juga Kiki ngerasa kayak, aduh Kiki kalau kayak gini apa ya. Kiki kayak bener-bener kayak eh, apa ya, hati-hati banget dalam nge-spending uang, bahkan nggak beli piring. Jadinya gara-gara ngerasa kayak walaupun Ki punya uang alhamdulillah cukup gitu dari orang tua, tapi kayak ngerasa kayak nggak merdeka gitu loh untuk ngeluarin uang gitu loh. Kalau misalnya punya penghasilan sendiri, walaupun Ki berusaha untuk yang nggak foya-foya juga, Ki nggak yang beli macem-macem terus gitu, tapi juga ngerasanya lebih merdeka gitu loh. Iya. happy rasanya punya penghasilan sendiri gitu, karena apa ya, Dan selain itu juga ngerasa mungkin lebih useful di bidang lain gitu lah ya. iya betul gitu. Tapi Kiki sendiri gimana sih? Kan Kiki dari Kiki kecil, kecuali waktu pas di New Zealand pas mama nggak kerja ya, setelah itu balik ke Indonesia kan mama kerja juga. Kiki sendiri sebagai anak gimana sih melihat orang tuanya bekerja berdua-dua gitu? Kalau orang lain yang melihat kan, ngapain sih anak cuman satu kerja apa tunggang langgang gitu sampai gimana-gimana gitu. Buat apa, kan banyak kan orang ngomong kayak gitu. Kalau menurut Kiki sendiri dari sisi Kiki sebagai anak gimana? Merdeka. Malah happy ya. Ya, mama pergi kerja, yes gitu ya. Yes, Ki bisa nonton TV. Yes gitu. Soalnya kalau ada mama nonton TV kan strict banget gitu ya. Enggak sih, bercanda. Gimana ya, Ki ngerasa ya biasa aja sih sebenarnya. I don't know, kayak di satu sisi Ki ngerasa kayak oh ya udah biasa aja. Terus apalagi waktu Ki mau SMP atau mau SMA ya, pas SMA ya kayaknya, yang mama kerja mulai di Jakarta Ya, itu SMA. Ki kan masih di Bandung gitu. Terus Ki lagi mikir kayak Kiki pindah ke Jakarta apa ya biar bareng sama mama gitu, atau Ki stay di Bandung aja gitu. Terus Ki dulu karena Ki ngelihat mama treat Kiki kayak kalau Ki mau ngejar sesuatu, pendidikan atau apa, kalau dulu belum mikirin kerja ya, tapi kalau Ki suka sesuatu, suatu bidang, misalnya Ki pengen les sesuatu, kalau orang tua bisa afford ya orang tua dukung ya dukung gitu. Jadi Kiki memperlakukan mama hal yang sama juga. Kalau mama Ki nanya, mama suka nggak kerjaannya di sana, mama lebih suka kerjaan yang mana gitu. Ki nggak nanya, mama duitnya lebih banyak di mana ngajar, jadi kita bisa lebih banyak nongkrong gitu. Enggak, Kiki dulu anaknya nggak kayak gitu, baru sekarang. Jadi waktu itu Ki kata mama ya yang di Jakarta itu lebih challenging sih, jadinya mama lebih suka kayak gitu. Kalau di Bandung ya kerjanya mentok di situ-situ aja. Terus Ki kayak oh ya udah kalau mama suka yang sana ya udah mama ke sana gitu, as simple as that gitu. Ki mikirnya dulu sesimpel itu juga. Dan iya akhirnya ya Ki nggak kenapa-napa, dan ada papa juga kan di rumah, jadinya ya biasa aja sih. Dan alhamdulillah ada pembantu juga, ada kakak-kakak juga. Terus ya nggak kenapa-napa. Paling kadang ya di rumah kadang ada masalah-masalah yang ya tahu kan, kayak ada drama-drama kecil gitu lah, kayak drama sama Drama pembantu, Korea, asisten rumah drakor. tangga kayak gitu. Ada yang pernah ada kayak kasus-kasus gitulah, ngerti kan? Terus kadang Ki pengen kayak ngadu ke mama, ini nih kayak gini, terus ini yang membuat ini, terus eh, kadang ya mama cuman kayak ngasih solusinya, nggak yang bener-bener deep solution banget gitu, yang kadang Ki kayak don't you really care about this gitu. Kayak lama-lama kayak mikir kayak gitu. Tapi selain itu kalau kalau misalnya masalah yang lain sih Ki nggak kenapa-napa sih sebenarnya.
Itu sih. Soalnya ada beberapa teman mama yang ya anaknya nggak mau dia bekerja gitu, pengen di rumah aja, ibunya di rumah aja, misalnya kayak gitu sih. Makanya dia memilih untuk berhenti bekerja. Kalau dilarang suami bekerja sih udah banyak banget sih teman mama yang dilarang suami bekerja gitu. 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 Makanya mama jadi pikir juga buat Kiki sendiri, Kiki sebenarnya lebih prefer mama bekerja atau enggak gitu. Ternyata Kiki lebih prefer mama bekerja supaya bisa lebih merdeka di rumah. Kok beda ya sama anak teman mama? Dan kalau mama nggak kerja, kalau mama di rumah aja, ntar kerjaannya ngomel-ngomel mulu Aduh. gitu. Jadinya kayak yang, aduh, Kiki sama Papa sama-sama kayak yang, udah mama kerja aja, sama kerja. Biar energinya terkuras di kerjaan gitu. Energinya nggak ke kita yang ngomel-ngomel gitu. Gitu. Tapi kalau ngomongin kembali ke masalah cewek nih ya, perlakuan wanita gitu. Kalau di tempat kerja perlakuan ke cewek sama ke cowok beda nggak sih? Atau seenggaknya di tempat kerja mama gitu. Ini pada nggak tahu kan mama kerja di mana? Harusnya nggak tahu ya. Harusnya kayak tahu ya. Beda. Tapi wajar sih kayak Ki dengar di mana-mana juga seringkali juga beda gitu. Mama pernah juga bekerja di perusahaan, sempat kerja di perusahaan asing ya waktu itu. Itu ya mau cewek mau cowok ditarget sih ya. Perbedaannya cewek sama cowok tuh cuman pas cuti hamil aja, cuti melahirkan gitu. Itu beda. Selain itu sih sama gitu. Termasuk benefitnya sama. Kalau di tempat mama kerja sekarang itu ada, kalau maksudnya kayak gini, kalau 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 di tempat mama kerja yang dulu tuh cewek mau cewek mau cowok, kalau memang ini kan menanggung keluarga ya menanggung keluarga gitu. Kalau tempat mama kerja sekarang kalau cewek menanggung keluarga banyak banget syaratnya gitu. Sebenarnya itu nggak sesuai juga dengan peraturan pemerintah ketenaga kerjaan kan sebenarnya mau cewek mau cowok diperlakukan sama ya. Nah di tempat kerja mama ada perbedaan banyak sih di perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan Indonesia yang seperti itu. Tapi mama melihat perbedaan perlakuan wanita dan pria itu ya yang membuat peraturan itu juga cewek-cewek juga sih. Mama nggak tahu kenapa begitu ya. Harusnya cewek sama cewek juga harus lebih memperhatikan cewek kan ini. Women supporting women. Iya harusnya sih. Ada perbedaan-perbedaan gitu. Tapi sebenarnya menurut mama sih seharusnya nggak boleh. Dan pekerjaan-pekerjaan lain sebenarnya sih kalau dalam beban pekerjaan sih sama-sama aja. Misalnya kayak mama cewek gitu ya sama aja targetnya sama. Kalau bukan mama yang pegang, misalnya cowok yang pegang targetnya sama aja gitu. Di tempat teman-teman mama juga banyak teman-teman mama yang cewek karena posisinya ya dia beban pekerjaannya lebih berat gitu. Jadi secara beban pekerjaan sih sama-sama aja, tapi perlakuannya itu kadang-kadang suka tetap berbeda sih. Cewek itu lebih kurang dianggap ya. Kecuali dia memang harus menunjukkan bahwa dia memang pantas untuk dianggap, baru dia dianggap gitu. Gitu. Tapi di tempat mama banyak cewek sih, kecuali untuk yang posisi-posisi tinggi itu masih cowok sih kebanyakan. Gitu. Kalau Kiki ada kejadian lucu sih. Ini sambil closing aja ya, soalnya udah tinggi, udah banyak. Sebenarnya ini jadi di tempat kerja Kiki, di departemen Kiki tuh yang cewek itu ada tuh. Mungkin kalau sama Kiki dan atasan Kiki yang sebenarnya nggak terlalu included banget ya. Itu cewek mungkin ada pokoknya lebih dari 50% tuh cewek gitu. Nah, waktu itu pernah ada satu kolega yang dia emang mau keluar for good gitu. Ya udah dia cewek gitu.
tapi ya emang dia mau keluar for good. Terus habis itu ada satu kolega hamil, terus karena hamil itu kan jadinya ini ya, ya masa-masa awal kan jadi sering cuti gitu, nggak pergi kerja. Terus habis itu eh, pas dia udah mulai-mulai masa-masa hampir mau melahirkan, udah mulai cuti mau melahirkan gitu, ada kolega lain hamil. Terus habis itu Ki dengar dari kolega lain itu juga dia bilang, iya itu kolega satu lagi juga dia hamil juga. Jadinya kayak, wah ada 3 orang hamil sekaligus. Terus habis itu nggak lama setelah itu kan, habis itu kan kayak ya udah tiga-tiga itu cuti kan, cuti melahirkan kayak gitu. Melahirkan. Tapi kosong tuh, jadi kita udah yang rempong-rempong cari guru lain gitu, guru kan nyambung. Pengganti. Ya pokoknya kita kerja di sekolahan, oke, udah tahu aja lah ya. Kita nyari guru lain untuk mengganti. Terus habis itu eh ada lagi kolega yang lama juga, cewek hamil juga gitu. Jadi kayak kita tuh kerepotan, soalnya kayak wah tenaganya ini apa kayak eh, hamilnya tuh di waktu-waktu yang mirip-mirip gitu, jadinya kayak yang Bersamaan. bersamaan gitu. Terus jadinya kayak yang waduh rempong gitu, jadinya pas ada guru pengganti, aduh kalau cewek kalau hamil gimana ya gitu. Itu Ki sampai mikir kayak gitu, tapi di sisi lain kayak yang jangan kayak gitu Ki, tapi di sisi lain ya ya tapi kalau misalnya hamil juga ini susah juga gitu. Gitu. Kadang ada situasi, walaupun situasi kayak gitu jarang terjadi nggak sih mah, sering nggak sih terjadi? Tergantung berapa banyak sih ininya cewek sama Iya. cowoknya. Tapi sebenarnya eh, kalau di sana lebih mudah ya, maksudnya banyak tenaga-tenaga pengganti, tenaga-tenaga honorer itu banyak, temporary itu banyak. Kayak Kiki kerja temporary kan ya di sana. Maksudnya bukan temporary ya. Part-time. Apa namanya? Part time gitu. Di Indonesia kerja part time itu kan nggak banyak. Gitu. Tenaga kerja juga murah sih di Indonesia gitu. Mungkin gaji Kiki sama gaji staf mama yang Kiki yang cuma 2 jam sehari dengan staf mama yang kerja 8 jam sehari, kadang malah lebih gedean Kiki kali. Ya UMR-nya kan beda gitu. Ya Iya. gitu sih. Ya ini sih Kia, maksudnya memang nggak menyenangkan kalau banyak yang berhalangan pada saat yang bersamaan. Jarang sih terjadi, tapi bisa aja terjadi gitu. Kalau 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 mama sih mungkin lebih memilih untuk mendapatkan tenaga yang udah matang gitu, udah punya anak kayak gitu ya. Jadi nggak cuti melahirkan berbarengan, tapi nggak juga sih, sama aja sih, sama aja. Cowok kadang-kadang untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu mama lebih suka cewek, karena lebih kebanyakan nggak selalu sih, lebih suka cewek karena kebanyakan cewek lu lebih gimana gitu. Misalnya masalah ketelitian, keseriusan bekerja itu biasanya cewek lebih ini sih ya, lebih dapet sih menurut mama sih. Kalau mama perlu yang kayak gitu biasanya, lagian susah mendapatkan tenaga cowok yang sesuai dengan selera gitu. Jadi kalau ada konsekuensinya hamil berbarengan, ya itu salah satu konsekuensi yang harus diterima sih. Iya. Gitu. Ya udah sekian dulu obrolan kita, sudah merangkup 3 minggu ya kayaknya, ini 3 minggu mungkin. Semoga, Tentang wanita. soalnya ya Ki juga lagi sibuk-sibuk kayak gini sih sebenarnya masa-masa ini, jadinya ya kita rangkup lagi 3 minggu gitu. Oke. Makasih udah dengerin sejauh ini dan ngikutin part 1 dan 2, pokoknya part-part sebelumnya lah. Dan semoga bermanfaat atau seenggaknya menghibur gitu untuk teman-teman gitu ya. Dadah, thank you. Dadah Kiki. Dadah mama.